Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Santika Amelia. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan sebuah materi yang bertema mengenai ranah afektif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nur Kamila selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Juga tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Resti Santika Amelia, yang kedua ada Rizal Andika, yang ketiga ada Abel Junjunan Alpari, yang keempat ada Nur Gustiani, yang kelima ada Novi, yang keenam ada Helmi Hasanah, yang ketujuh ada Rika, dan yang kedelapan ada Sipa. Berikut materinya akan kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ranah afektif. Ranah afektif dalam belajar bukan hanya terlibat dalam kegiatan fisik, tetapi diikuti oleh proses mental. Kegiatan fisik mempunyai arti penting dalam kegiatan belajar. Nah, sisi ini tidak hanya sebagai penopang dalam kegiatan belajar, tetapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, proses pembelajaran yang sedang kita jalani saat ini justru harus dikembangkan ke arah proses internalisasi atau disebut juga dengan nilai afektif yang disertai dengan aspek kognisi, sehingga timbul dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai dasar-dasar tertentu. Begitu juga pembelajaran yang sedang kita jalani saat ini merupakan dari pembelajaran yang sedang kita lakukan untuk berorientasi pada pembelajaran kognitif yang menyebabkan siswa pandai dalam segi teori dan juga pandai dalam segi akidah. Tapi pencerminan tingkah laku, sikap, dan karakternya setiap harinya sangat jauh dari nilai-nilai yang terdapat di dalam ranah afektif. Nah, bagian 1 dari ranah afektif ada yang disebut dengan pengertian ranah afektif. Yang dimaksud dengan ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat dilihat perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif serta tinggi-tinggi penilaian hasil belajar afektif, kurang mendapat perhatian dari guru. Akan tetapi tipe hasil belajar tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap guru, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelasnya. Nah, kebiasaan belajar dan hubungan sosial di dalam ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak memiliki minat afektif pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan dan juga belajar secara optimal. Seseorang yang memiliki minat terhadap pembelajaran akan memiliki minat dalam suatu mata pelajaran yang diharapkan nantinya mencapai hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang sangat luar biasa. Begitupun juga dengan nilai yang optimal. Nah, oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat siswa untuk mengembalikan rasa semangatnya terhadap pembelajaran dan untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Berikutnya ada hakikat pembelajaran afektif. Hasil belajar menurut Bloom tahun 1976. Nah, mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil afektif. Nah, Anderson 1981 sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia memiliki cara tipikal di dalam berpikir. Nah, bercara tipikal dalam berpikir ini berbuat dalam perasaan. Tipikal yang berpikir berkaitan dengan ranah kognitif dan juga ranah afektif. Mengapa dikatakan adanya keterkaitan? Karena tipikal berbuat baik berkaitan dengan ranah psikomotor dan tipikal perasaan tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar di dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Popham 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang dengan ranah afektif. Nah, ranah afektif mencakup terhadap waktu perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, ataupun nilai.
Nah, ketiga ranah tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar di dalam bidang pendidikan. Nah, menurut Popham 1995, ranah afektif juga menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan. Mengapa demikian? Karena belajar secara optimal bagi seseorang yang berminat dalam suatu pendidikan ataupun mata pelajaran diharapkan akan memperhasilkan atau proses nantinya belajar yang baik dan nilai yang sempurna. Nah, maka dari itu, seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran nantinya juga akan memiliki rasa atau ide gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat siswa dan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, ikatan emosional sering diperlakukan atau diperlukan untuk membangun kesemangatan seperti semangat nasional, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya. Untuk itu, semua dalam merancang program pembelajaran satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Nah, sebenarnya keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotorik dipengaruhi oleh kondisi afektif atau ranah afektif peserta didik. Karena peserta didik memiliki minat, yang memiliki minat pembelajaran pada suatu sikap tersebut. Dan juga terhadap pelajaran akan merasa senang bila peserta didik mempelajari pelajaran-pelajaran yang tertentu atau pelajaran yang diminati olehnya. Nah, maka sehingga dapat mencapai hasil yang optimal walaupun para pendidik sadar akan hal ini. Namun belum banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik secara sistematik untuk meningkatkan sistem minat bakat dan program pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Karena pendidik juga harus memperhatikan antara karakteristik atau ranah afektif dari peserta didik tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Tingkatan ranah afektif. Kategori ranah afektif dimulai dari tingkat yang dasar atau tingkat sederhana sampai tingkat yang kompleks. Tingkatan ranah afektif terdiri dari 1. Receiving, yakni semacam kepekaan dalam menerima stimulasi dari luar yang datang kepada siswa, baik itu dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. 2. Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 3. Valuing atau penilaian, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Namun, dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai, berkesepakatan terhadap nilai tersebut. 4. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem nilai, dan lain-lain. 5. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya peserta didik. Kedalamannya termasuk keseluruhan nilai dan
karakteristiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abel Junjunan Algipari. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria ranah afektif. Nah, di sini itu terdapat 2 kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Yang pertama, perilaku itu yang melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Nah, dan yang kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Nah, kriteria lain yang termasuk ranah afektif itu adalah intensitas, arah, dan target. Nah, intensitas di sini menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan itu lebih kuat dari yang lain. Misalnya di sini kita sangkut pautkan dengan cinta. Cinta itu lebih kuat dari senang atau suka. Nah, sebagian orang kemungkinan memiliki perasaan yang kuat dibandingkan yang lain. Arah perasaan yang berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan itu yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau apakah perasaan itu buruk. Misalnya, senang pada pelajaran yang dimaknai oleh positif, sedangkan kecemasan itu dimaknai dengan negatif. Nah, bila intensitas dan arah perasaan itu ditinjau bersama-sama, maka karakteristik efektif berada dalam suatu skala yang kontinu atau berkelanjutan. Target ini mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah dari perasaan. Nah, bila kecemasan itu merupakan karakteristik afektif yang ditinjau, ada beberapa kemungkinan target peserta didik itu mungkin bereaksi terhadap sekolah. Nah, itu ada matematika, ada situasi sekolah, dan ada yang lain-lain. Termasuk juga pembelajaran. Nah, itu tiap unsur ini bisa merupakan target dari kecemasan. Kadang-kadang target itu diketahui oleh seseorang. Namun, kadang-kadang kadang-kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik itu merasa cemas bila dites di kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa target kecemasannya itu adalah ketika dites. Nah, dan di sini juga terdapat 5 tipe karakteristik efektif yang penting. Nah, yaitu yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang kelima itu moral. Nah, yang pertama itu sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Nah, sikap itu dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif. Kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, terus keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu. Nah, penilaian sikap itu adalah penilaian yang dilakukan mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Dan yang kedua itu minat. Nah, minat itu adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Nah, sedangkan menurut saya pernah baca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat atau keinginan itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Nah, yang ketiga itu konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah evaluasi yang dilakukan secara individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, itu adalah target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya.
seperti ranah afektif yang lain. Nah, target konsep diri itu biasanya orang, tetapi bisa juga institusi seperti sekolah. Nah, arah konsep diri itu bisa positif ataupun negatif, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Nah, dan yang keempat itu nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa sikap itu mengacu pada suatu organisasi, sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi. Sedangkan nilai mengacu pada sebuah keyakinan. Nah, target nilai ini dan cenderung menjadi sebuah ide. Target nilai juga dapat berupa sesuatu seperti sikap dan perilaku. Nah, di sini arah nilai dapat positif dan dapat juga negatif. Terus selanjutnya, intensitas nilai itu dapat dikatakan tinggi atau rendah, tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Nah, dan yang kelima itu moral. Moral ini banyak membahas tentang perkembangan moral anak, namun dapat juga mengabaikan tentang masalah hubungan antara moral dan tindakan moral. Dan ini hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan. Nah, bukan bagaimana pada sesungguhnya seseorang bertindak. Moral ini berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, terus membohongi orang lain, ataupun melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Nah, moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral ini berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Nah, mungkin sekian dari saya. Penilaian efektif. Penilaian efektif atau evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data yang diinginkan oleh guru atau seorang pendidik. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba untuk membuat keputusan. Sudah tertentu, informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan penilaian yang direncanakan sebelumnya. Penilaian merupakan kegiatan yang sistematis. Maksud penilaian merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara kesinambungan, bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program pendidikan tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program pendidikan berlangsung, dan pada akhir program pendidikan setelah program itu dianggap selesai. Dalam penilaian, ada dua teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes pada umumnya digunakan untuk penilaian dan mengatur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif, berkenan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan non-tes bisa digunakan untuk semua ranah yang ingin dinilai, mulai dari kognitif, efektif, dan psikometrik. Penilaian efektif dapat disebut juga dengan penilaian sikap. Sikap di sini diartikan sebagai suatu predisposisi untuk kecenderungan
untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia di sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Penilaian efektif atau penilaian sikap bermanfaat untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi peningkatan profesionalisme guru. Perbaikan proses pembelajaran dan pembinaan, karena ranah efektif ini tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti sebelumnya disebut pada poin karakteristik ranah efektif yang secara garis besarnya adalah perhatian siswa terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran ranah afektif. Teknik yang digunakan untuk menilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes, di mana tes dapat diberikan secara lisan, yaitu menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua ada tes tulisan, menuntut jawaban secara tulisan. Yang ketiga ada tes tindakan, menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Dan ada juga non-tes sebagai alat penilaian, yaitu mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain sebagainya. Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar tidak selalu dapat diukur dengan alat tes, karena banyak aspek-aspek kemampuan siswa yang sukar diukur secara kuantitatif dan objektif. Misalnya, aspek afektif dan psikomotor yang mencakup sifat, sikap, kebiasaan bekerja dengan baik, kerjasama, kerajinan, kejujuran, tanggung jawab, tenggang rasa, solidaritas, nasionalisme, pengabdian, keyakinan, atau optimisme. Lanjut, sehubungan dengan ranah efektif, maka akan dijelaskan beberapa model atau alat penilaian non-tes yang dapat digunakan dalam menilai ranah afektif ini. Di antaranya ada observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan skala. Saya akan menjelaskan mengenai pengamatan atau observasi. Observasi itu ada dua arti menurut arti sempit dan arti luas. Arti sempitnya berarti mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki. Sedangkan arti luas berarti mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang dihadapi. Jadi, apa itu observasi? Observasi ialah model, metode, atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. B. Wawancara atau interview. Sebagai proses penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar. Kelebihan wawancara ialah bisa kontak langsung dengan siswa sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Lebih dari itu, hubungan dapat dibina dengan baik sehingga siswa bebas mengungkapkan pendapatnya. Wawancara bisa direkam sehingga jawaban siswa bisa dicatat secara lengkap. Melalui wawancara juga, data bisa diperoleh dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sebaliknya, pertanyaan yang belum jelas bisa diminta lagi dengan terarah dan lebih bermakna, asal tidak mempengaruhi atau mengarahkan jawaban siswa. Di samping keuntungan, adapun kelemahan dari wawancara, yaitu jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan dapat dipengaruhi oleh situasi yang ditimbulkan pewawancara. Maksudnya yaitu data yang diinformasikan bisa saja dibuat-buat, data yang diinformasikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang terakhir, wawancara membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan angket. C. Kuesioner atau angket.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk responden untuk dijawabnya. Dengan mempergunakan kuesioner, guru dapat dilakukan penilaian terhadap sejumlah siswa sekaligus isi pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner pada dasarnya tidak berbeda dengan isi pertanyaan dalam wawancara. Dalam penggunaan kuesioner ini ada beberapa keuntungan yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan penilaian, yaitu yang pertama, praktis, yaitu dalam waktu yang singkat dapat memperoleh data yang banyak dan juga dapat dijalankan walaupun guru tidak berhadapan dengan siswa. Dan yang kedua yaitu menghemat tenaga. Siswa yang menjadi sasaran dapat menjawab dengan leluasa. Adapun kelemahan-kelemahannya dalam penggunaan kuesioner yaitu karena ada kemungkinan tidak dapat berhadapan langsung dengan siswa, atau apabila ada pertanyaan kurang jelas tidak akan dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, karena kurang jelasnya pertanyaan-pertanyaan menyebabkan kurang validnya data yang diperoleh. Yang ketiga, sifatnya yang kaku karena pertanyaan-pertanyaan telah terarah sehingga tidak dapat dirubah sesuai dengan kemampuan siswa atau orang yang menjadi sasaran yang akan menjawabnya. Dan yang terakhir, sukar untuk mengadakan checking terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa yang dikenai kuesioner. Biasanya tidak semua kuesioner dapat kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skala sikap. Skala sikap itu digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap sebuah objek tertentu. Nah, yang hasilnya itu berupa kategori sikap, yakni itu mendukung positif dan menolak negatif, atau bisa disebut netral. Nah, sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang akan datang kepada dirinya sendiri. Ada 3 komponen sikap, yakni yang pertama kognisi, yang kedua afeksi, yang ketiga konasi. Yang pertama kognisi itu berkenan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau stimulus yang akan dihadapi. Afeksi itu berkenan dengan perasaan dalam menanggapi sebuah objek yang akan dilakukan. Nah, sedangkan itu yang terakhir konasi, berkenan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Nah, di sini juga skala sikap dapat digunakan dalam menilai ranah afektif. Adalah skala Likert, skala pilihan ganda, skala Thurston, skala beda, dan di sini juga ada skala pengukuran minat. Nah, yang digunakan skala Likert itu di sini akan dijelaskan semua oleh saya mungkin. Yang pertama itu skala Likert. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pertanyaan dan diikuti oleh 5 respon yang menunjukkan tingkatan. Misalnya SS itu sangat setuju, terus S setuju, terus TB tidak berpendapat, TS tidak setuju, STS tidak sangat setuju. Nah, itu mungkin contohnya. Dan 2, skala pilihan ganda. Skala ini berbentuk seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pertanyaan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Contohnya dalam upacara bendera, yaitu setiap peserta harus dengan hikmat mengikuti jalannya upacara tanpa terkecuali. Dan contohnya lagi, peserta itu diperbolehkan berbicara asal dalam batas-batas tertentu dan tidak mengganggu jalannya upacara bendera tersebut. Nah, yang ketiga, skala Thurston. Skala Thurston ini merupakan skala yang mirip dengan skala Likert karena merupakan suatu instrumen yang jawabannya merupakan tingkatan. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ABCD EFG. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah skala beda semantik.
itu adalah sebuah instrumen yang disusun oleh Osgood dan kawan-kawan untuk mengukur sebuah konsep 3 dimensi dengan kategori yang ada diukur dalam kategori misalkan baik, tidak, kuat, lemah, cepat, lambat, atau aktif, pasif, dan dapat juga berguna dan tidak berguna. Yang terakhir itu pengukuran minat. Di samping menggunakan skala seperti yang telah dipaparkan, minat juga dapat diukur dengan cara seperti ini. Contohnya untuk mengunjungi perpustakaan itu SSSB, ASTS, STS, sandiwara SS, BAS, TS, STS. Nah, mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, yang pertama itu adalah sikap terhadap mata pelajaran. Yang kedua, sikap guru terhadap mata pelajaran yang akan diajarkannya terhadap peserta didik. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, sikap terhadap materi dari pokok-pokok bahasan yang ada atau yang akan disampaikan. Yang kelima, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi tertentu. Dan yang terakhir, sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dan objek sikap yang perlu dinilai. Dalam kegiatan pembelajaran, penilaian terhadap sikap selain bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor psikologis atau kejiwaan pada seorang peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran, berguna juga sebagai feedback atau umpan balik pengembangan pembelajaran baik itu bagi peserta didik maupun seorang peserta didik. Secara umum, penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap sebagai berikut. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dan objek sikap yang perlu dinilai. Dalam kegiatan pembelajaran, penilaian terhadap sikap selain bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor psikologis atau kejiwaan pada seseorang peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran, berguna juga sebagai feedback atau umpan balik pengembangan pembelajaran baik itu bagi seorang peserta didik maupun peserta didik. Secara umum, penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap sebagai berikut. Baik, mungkin sekian pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.